Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurni Lamsari, NIM 18072 dari kelas 2018B jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit review tentang artikel yang berjudul High Seas Fisheries Governance: A Framework for the Future yang ditulis oleh Scoders dan Lindy Nelson dari Departemen Perikanan Selandia Baru pada tahun 2006. Tujuan saya membuat video review ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Laut Internasional. Baik, selanjutnya, istilah laut lepas berarti semua bagian laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial atau perairan pedalaman dari suatu negara. Laut lepas adalah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional negara-negara. Pemanfaatan laut lepas dilaksanakan berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia. Artinya, manfaat laut lepas, baik aspek navigasi maupun aspek sumber daya alam yang dikandungnya harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia, yang tidak boleh dimonopoli oleh satu atau beberapa bagian negara terkuat saja. Berdasarkan prinsip tersebut, dilahirkan hak dan kewajiban umum untuk setiap negara terhadap laut lepas. Perjanjian internasional berusaha untuk memberikan negara pantai dan negara bendera yang didefinisikan hak dan tanggung jawab dalam kaitan dengan pengelolaan perikanan. Sebenarnya, artikel ini bermaksud tentang tata kelola perikanan laut lepas serta kerangka kerja untuk masa depan. Masuk ke bagian pendahuluan artikel. Penulis memaparkan sejarah serta data masalah dalam perikanan laut lepas di tahun sebelumnya, sehingga dalam hal ini, artikel dapat dipahami dan mempunyai rujukan terkait permasalahan yang akan menjadi acuan isi artikel itu sendiri. Selanjutnya, latar belakang atau masalah. Artikel ini berfokus pada pentingnya pengaturan tata kelola untuk berhasil dalam mengelola perikanan di laut lepas, dalam mengusulkan serta mengganti hak akses perikanan di laut lepas dengan hak properti yang didefinisikan dan dikeluarkan untuk negara bangsa serta dikelola dalam kerangka kerja tata kelola yang dirancang untuk mengoptimalkan hasil lingkungan dan ekonomi dari pengguna perikanan di laut lepas. Pada pasal 116 Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 memberikan hak kepada semua negara untuk mengizinkan warga negaranya melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Hak ini dilaksanakan dengan syarat memperhatikan perjanjian yang diadakan negaranya dengan negara lain terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan di laut lepas itu sendiri. Dalam artikel ini, kerangka hukum yang digunakan berpusat pada UNCLOS 1982, Konvensi PBB tentang Hukum Laut. UNCLOS didefinisikan dengan hak khusus bagi negara pesisir untuk memanen dan mengelola perikanan dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan menegaskan bahwa semua negara memiliki kebebasan untuk menangkap atau memanfaatkan isi di laut lepas itu sendiri, meskipun petugas haruslah mengambil langkah-langkah untuk melestarikan perikanan laut lepas dan kewajiban untuk bekerja sama dalam pengelolaan. Pengelolaan laut lepas perikanan harus memastikan bahwa 1. Semua bangsa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari perikanan di laut lepas. Yang kedua, semua panen adalah ramah lingkungan. Yang ketiga, sumber daya perikanan yang digunakan secara efisien. Dan yang keempat, lembaga manajemen bertanggung jawab. Masuk ke pengertian kerangka kerja untuk masa depan. Dalam kerangka kerja pengelolaan perikanan laut lepas yang dimana bertujuan agar dapat memperoleh keuntungan dan kekayaan bersih yang dibuat dari perikanan yang berkelanjutan, serta harus didistribusikan ke berbagai negara. Sehingga dalam artikel ini diusulkan suatu program yang merupakan sebuah manajemen perusahaan perikanan laut lepas dengan mengusulkan bahwa laut lepas perikanan dikelola oleh manajemen perusahaan laut lepas dengan mengusulkan bahwa laut lepas perikanan dikelola oleh manajemen perusahaan HSFMCS untuk dimiliki oleh negara. Mereka meminta kesepakatan negara di antara bangsa-bangsa di tingkat PBB. Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam kerangka hukum saat ini yang diterapkan ke perikanan laut lepas, yaitu kebebasan laut lepas untuk mengelola dan memanfaatkan isi laut lepas. Sebagai gantinya, negara akan memiliki hak untuk menjadi pemilik yang menguntungkan.
FMCS ini bekerja sama dengan negara melalui Organisasi Manajemen Perikanan Regional RFMOS. Disarankan adanya pembentukan organisasi manajemen akuntabel di mana negara adalah pemilik yang mendapatkan keuntungan. Kelebihan artikel. Isi dari pembahasan yang cukup bagus dan terstruktur sehingga mempermudah pembaca dalam memahami artikel ini. Isinya terdiri atas pemikiran dalam pengusulan yang memprediksi masalah yang akan terjadi di masa depan, sehingga terdapat keinginan dalam menciptakan perikanan yang baik di laut lepas. Akan tetapi kekurangan usulan dalam penanggulangan perikanan laut lepas kurang efektif karena didirikan sebuah perusahaan di mana pasti ada pihak yang tertinggi dan yang menjadi penguasa. Sedangkan setiap negara memiliki kesetaraan dalam hukum internasional yang berlaku. Kesimpulan yang saya dapatkan dari artikel ini yaitu penegasan bahwa pengaturan tata kelola saat ini untuk laut lepas akan mengalami kegagalan manajemen. Maka dari itu, pengusulan artikel ini mengusulkan untuk mengatasi kegagalan manajemen melalui pembentukan organisasi manajemen yang berupa perusahaan itu yang akan bertanggung jawab untuk perikanan laut lepas. Artikel ini menjelaskan pengaturan tata kelola dan fungsi-fungsi organisasi serta menyarankan sebuah pendekatan untuk implementasi.